Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sejenak memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita. Beberapa nikmat yang malam ini diberikan kepada kita adalah nikmat yang berupa kesehatan, juga nikmat yang berupa kesempatan, nikmat yang berupa semangat, sehingga kita mampu melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih juga dilakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang hari ini sudah memasuki hari yang ke-29, sholat duha kita, sholat tarawih kita, dan juga termasuk amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan di yaumil kiamat kita umatnya ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan ini, semuanya pasti berharap agar puasa kita diterima oleh Allah. Namun tentunya kita semua juga tidak tahu apakah puasa kita ini 100% diterima oleh Allah, ataukah mungkin 90%, ataukah 75%, ataukah mungkin tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya kita juga semuanya tidak tahu. Namun demikian, marilah kita mencoba untuk melihat, memperhatikan kira-kira indikator-indikator apa yang di situ menunjukkan bahwasannya puasa kita termasuk ibadah-ibadah yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini indikator yang pertama adalah adanya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Kita semua tahu Bapak Ibu yang saya hormati, takwa itu definisinya adalah kita berupaya untuk melaksanakan semua apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan kita pun juga berupaya untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang setelah bulan Ramadan ini nanti ketakwaan kita meningkat, maka itu salah satu indikator bahwa ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang tahu hanya kita dengan Allah, orang lain tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah kita ini istiqomah, konsisten dalam melakukan ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, puasa ini memberikan pendidikan yang luar biasa kepada kita, terutama adalah yang terkait dengan disiplin. Kita tentunya tahu
ketika di depan kita ada minuman, ada makanan, perut kita laparnya luar biasa, mulut kita terasa betul-betul sangat haus. Namun demikian karena kita disiplin, belum waktunya maghrib, maka meskipun tidak ada orang, itu pun juga tidak kita makan dan juga tidak kita minum. Demikian pula juga ibadah-ibadah yang lain, ini sangat terasa kita itu disiplin. Ketika kita berada di bulan Ramadan, sholat kita pun juga sering tepat waktu, diiringi dengan sholat berjamaah. Kemudian juga amalan-amalan dan juga ibadah-ibadah yang lain itu lebih banyak dilakukan jika dibandingkan dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Jika memang apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini kemudian kita pertahankan di bulan-bulan setelah Ramadan, bahkan kita tingkatkan, ini juga indikator bahwa puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah adanya perubahan akhlak, yang tentunya adalah perubahan yang lebih baik. Ketika kita bicara akhlak itu tentunya terkait dengan tindakan dan ucapan kita. Kita punya akhlak kepada manusia, kita punya akhlak kepada lingkungan, kita pun juga punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita dengan sesama kita lebih baik, ucapan kita lebih berbobot, ucapan kita lebih bermakna, lebih enak didengarkan. Tindakan kita juga demikian, sopan santun kita juga lebih. Maka ini indikator bahwasannya puasa kita juga diterima. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, hati kita lebih tenang dan kita juga lebih ikhlas. Memang ketika kita bicara ikhlas itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan. Sekali lagi bahwasannya yang tahu apa yang kita lakukan ikhlas ataukah tidak hanya kita dan Allah yang tahu. Nah karena itulah tentunya kita berupaya bahwasannya apa yang kita lakukan ini senantiasa dilandasi keikhlasan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah meningkatnya kepedulian sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, kita hidup ini tidak sendirian. Kita punya teman, kita juga punya tetangga. Ketika kita di lingkungan pekerjaan pun kita juga punya teman yang sesama sebagai pekerja. Disinilah Bapak Ibu yang saya hormati, puasa juga menanamkan rasa kepedulian kita kepada sesama. Di sini sudah dipraktekkan dengan baik. Buktinya ketika di waktu berbuka puasa, kita juga menyediakan sekian porsi, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk jamaah-jamaah yang lain. Ini memberikan satu gambaran bahwasanya di bulan Ramadan ini ternyata betul-betul kita mampu menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Misalnya kepada pengguna jalan di depan yang kebetulan waktu maghrib belum mampir di sini, kita juga sadar bahwasanya mereka mungkin ada yang punya uang dan juga mungkin ada yang tidak punya uang. Sehingga jika kita sediakan takjil, kita sediakan berbuka puasa, ini memberikan satu gambaran bahwasanya kepedulian sosial kita sudah terbangun. Ini ketika nanti kita lanjutkan, mungkin dalam bentuk yang lain di luar bulan Ramadan, ini mengindikasikan bahwa puasa kita juga diterima oleh Allah. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang saya hormati, kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang baru saja kita laksanakan 8 rakaat tadi, ini adalah merupakan ibadah sunnah yang nilainya luar biasa. Sholat malam itu adalah sholat sunat yang ada di dalam Al-Quran. Dan tadi pada surat Al-Isra atau Bani Israil itu, di sana juga Allah memerintahkan kita untuk melakukan salat malam, bangun di malam hari. Ini ternyata sudah biasa kita lakukan. Bahkan itikaf di sini juga berjalan dengan baik. Ini tentunya adalah satu momen yang sangat penting, satu kebiasaan yang sangat baik. Karena itu hendaknya kita tetap istiqomah, tidak cuma melaksanakan di bulan Ramadan saja, tetapi juga dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini oleh Allah dijauhkan dari tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori maksiat. Maksiat ini adalah pengertiannya juga sangat luas.
sumbernya bisa dari mulut kita, sumbernya bisa dari kaki dan tangan kita, sumbernya pun juga bisa dari penglihatan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang dapat saya sampaikan. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Demikian bila terlalu hidayah. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.